Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Iwan Suhendi. Bertemu dengan saya untuk mengupas Pilpres 2014. 2014 kali ini kita disuguhkan oleh dua pasangan. Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa, manakala Joko Widodo berpasangan dengan Yusuf Kala. Tentunya pilihan saya menuju ke satu pasangan, yaitu Prabowo Hatta Rajasa. Saya sebagai seorang TKI ingin menentukan nasib bangsa Indonesia dan berharap nasib bangsa Indonesia 5 tahun berikutnya semoga dapat diselesaikan oleh Bapak Prabowo dan Hatta Rajasa. Dengan harapan yang begitu mendalam, saya ingin memberikan suara kepada Bapak Prabowo pada 9 Juli nanti. Saya beserta teman-teman saya yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Semenanjung, Malaysia, ingin berkunjung ke Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Untuk apa? Untuk mencoblos nomor 1. Kenapa saya berambisi untuk mencoblos nomor 1? Karena Prabowo sudah melakukan dan memperhatikan bagaimana nasib TKI yang berada di luar negeri, khususnya yang berada di Malaysia. Anda tahu baru-baru ini dalam kasus TKI, Prabowo sangat mementingkan rakyatnya. Bahkan sebelum acara demokrasi, pesta demokrasi ini, ternyata Prabowo sangat perhatian terhadap TKI yang berada di luar negeri. Ini dia lakukan bukan semata-mata ingin mencari simpati, ingin mencari dukungan, ingin mencari suara. Tidak. Hati Prabowo tergugah ketika putra-putri Indonesia, pahlawan devisa negara, melakukan kesalahan di luar negeri. Tentunya Prabowo tidak begitu saja merelakan putra-putri Indonesia dihukum mati di luar negeri. Contohnya, kasus Wilfrieda Soik, TKI asal NTT, Nusa Tenggara Timur, yang terancam hukuman mati. TKI ini menjadi tersangka pembunuhan majikan dan diseret ke meja hijau pada Desember 2010. Namun berkat doa semua rakyat Indonesia dan kerja kerasnya Bapak Prabowo Subianto dengan bertindak cepat dengan memilih pengacara handal dari Malaysia, Tan Sri Muhammad Safi, untuk mendampingi Wilfrieda di pengadilan. Semua bayaran dan pengorbanan Prabowo Subianto ia lakukan secara ikhlas, dan ini bukti dari kepeduliannya terhadap TKI. Dengan itu, syukur alhamdulillah, pada 7 April 2013 Wilfrieda Soik divonis bebas karena saat pembunuhan Wilfrieda dinyatakan oleh dokter dalam keadaan kurang waras. Maka dengan terlibatnya Prabowo dalam kasus Wilfrieda Soik ini, maka saya sebagai TKI telah menimbang, memilih dan memutuskan untuk memilih capres dan cawapres yang mempunyai rasa perhatian yang kritis terhadap rakyatnya sendiri, yaitu Prabowo Hatta Rajasa. Dari penilaian yang saya putuskan, maka saya berharap TKI dapat memilih presiden yang benar-benar melihat nasib para TKI.
Saya bersama kelompok relawan tanpa bayaran. Saya mengataskan nama diri saya adalah Rataban, relawan tanpa bayaran. Saya tidak membutuhkan bayaran. Saya membutuhkan Bapak Prabowo Subianto dapat menjadi presiden Indonesia